Madrid gigit jari, Miles Lewis Kelly siap teken kontrak baru di Arsenal. Arsenal dikabarkan akan segera mengamankan masa depan salah satu bintang mudanya, Miles Lewis Kelly, dengan kontrak baru yang disertai kenaikan gaji signifikan. Menurut Daily Mail, remaja berusia 18 tahun itu diperkirakan akan berkomitmen jangka panjang di Emirates, meski sempat menarik perhatian Real Madrid. Awal musim lalu, tak banyak yang memprediksi Lewis Kelly akan memainkan peran besar. Namun, setelah promosi dari akademi, ia tampil cemerlang dan mencatatkan 39 penampilan di semua kompetisi. Di paruh kedua musim, ia bahkan dipercaya sebagai bek kiri utama oleh Mikel Arteta, meski aslinya berposisi sebagai gelandang. Performa impresifnya mendorong Arsenal memulai pembicaraan kontrak sejak Januari. Meski belum rampung, klub yakin kesepakatan akan tercapai sebelum musim baru dimulai. Real Madrid sempat menunjukkan ketertarikan, terlebih karena mereka tengah mencari bek kiri. Namun, kabar bahwa Lewis Kelly akan bertahan menjadi pukulan telak bagi raksasa Spanyol itu. Kontrak pemain muda itu saat ini masih tersisa 1 tahun, tapi Arsenal tidak khawatir. Selain penampilan gemilangnya, kedekatan personal Lewis Kelly dengan klub, ia berasal dari London Utara dan keluarganya adalah pendukung Arsenal, menjadi faktor penting dalam keputusannya bertahan. Setelah menyelesaikan kontrak Miles Lewis Kelly, Arsenal juga berencana mengamankan masa depan Ethan Nwaneri, sesama lulusan akademi yang tengah dibidik sejumlah klub besar. Meski sempat ada keraguan, The Gunners tetap optimistis bisa mempertahankan dua aset mudanya untuk jangka panjang. Simone Inzaghi resmi tinggalkan Inter Milan, CSC Fabregas jadi kandidat utama pengganti. Pertemuan krusial antara Inter dan Simone Inzaghi baru saja berakhir, dan hasilnya mengejutkan. Sang pelatih memutuskan untuk meninggalkan San Siro. Inzaghi menerima tawaran kontrak fantastis dari Al Hilal dengan nilai 50 juta euro untuk 2 tahun, tulis Gazzetta dello Sport. Keputusan ini sekaligus mengakhiri kerja sama 4 tahun antara Inzaghi dan Nerazzurri. Inzaghi bergabung dengan Inter pada 2021 menggantikan Antonio Conte, dan berhasil mempersembahkan 6 gelar mayor termasuk Scudetto ke-20 yang bersejarah. Ia juga membawa Inter ke 2 final Liga Champions dalam 3 musim, meskipun semuanya berakhir dengan kekalahan. Lanjut laporan tersebut. Kekalahan 5-0 dari PSG di final pekan lalu menjadi titik akhir masa jabatannya. Kini, BP Marotta dan jajaran manajemen harus bergerak cepat untuk menemukan pengganti yang sepadan. CSC Fabregas, pelatih Como, muncul sebagai kandidat terdepan untuk mengambil alih kursi pelatih, ungkap laporan tersebut. Fabregas dinilai punya potensi untuk memimpin proyek baru Inter yang akan memasuki fase regenerasi skuad. Selain Fabregas, nama Roberto De Zerbi juga masih masuk dalam pertimbangan manajemen Inter. Inter sedang dalam fase penentuan arah baru usai ditinggal pelatih yang membawa mereka ke puncak Eropa, tutup Gazzetta. Dalam beberapa hari ke depan, keputusan final soal siapa yang akan menjadi pelatih baru diperkirakan akan diumumkan. Kembali ke MU, Jadon Sancho sampaikan salam perpisahan pada Chelsea. Jadon Sancho dipastikan akan kembali ke Manchester United setelah masa peminjamannya di Chelsea tidak menghasilkan kesepakatan permanen. Pinjaman selama semusim tersebut sejatinya mencakup klausul kewajiban pembelian dengan nilai total hingga 25 juta pound. Namun, negosiasi terkait persyaratan pribadi gagal mencapai titik temu, membuat Chelsea memilih mengakhiri kesepakatan lebih awal. Seperti dilaporkan The Athletic, klub London Barat itu harus membayar penalti sebesar 5 juta pound untuk keputusan tersebut. Sancho kini dalam perjalanan kembali ke Old Trafford, dengan kontrak pinjamannya berakhir resmi pada 30 Juni. Meski masa tugasnya di Stamford Bridge terbilang singkat, Sancho sempat mencuri perhatian lewat beberapa momen penting. Pada bulan September, ia tampil sebagai pahlawan dari bangku cadangan dengan membantu terciptanya gol kemenangan atas Bournemouth. Aksinya kembali bersinar di laga terakhir bersama Chelsea, di mana ia mencetak gol dalam kemenangan 4-1 atas Real Betis di final UEFA Conference League. Tak lama setelah kabar kepulangannya mencuat, Sancho memberikan respons melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Saya sangat bersyukur atas pengalaman ini. Terima kasih sebesar-besarnya kepada semua orang di Chelsea yang telah membuat saya merasa seperti di rumah sendiri, rekan-rekan setim, staf, dan para penggemar. Semoga klub ini terus berkembang. Sekali lagi, terima kasih, Blues. Harga sudah sepakat, Tijjani Reijder selangkah lagi gabung Man City. Meski baru saja menandatangani perpanjangan kontrak di bulan Maret kemarin, yang mengikat sang pemain dengan klub hingga tahun 2030, namun Tijjani Reijder kini dekat untuk mengucapkan selamat tinggal kepada San Siro. Manchester City sangat ingin mendatangkan Reijder tepat waktu sebelum dimulainya Piala Dunia antar klub FIFA, yang dimulai pada pertengahan Juni, sesuai permintaan pelatih kepala Guardiola. Man City telah mengajukan tawaran awal 60 juta euro yang ditolak Milan di bulan Mei, dengan Rossoneri mematok harga di kisaran 80 juta euro. Namun kedua klub kini hampir mencapai kesepakatan total di kisaran 75 juta euro plus bonus.
Dengan tambahan beberapa bonus, Man City dapat menyelesaikan kesepakatan untuk Rajders. The Citizen juga mampu menawarkan Rajders kenaikan gaji yang signifikan dari 3,5 juta euro yang dilaporkan ia dapatkan dalam kontraknya saat ini. Selain itu, mereka juga mampu menawarkan kesempatan bermain di Liga Champions, sementara Milan tidak lolos ke kompetisi UEFA manapun. Faktor-faktor ini, ditambah dengan keinginan Rajders untuk bergabung dengan City. Kepergian Rajders akan menjadi kerugian besar bagi lini tengah Milan, namun klub sudah mulai memikirkan pengganti. Ada indikasi kuat bahwa Milan akan menggunakan dana hasil penjualan Rajders untuk mendatangkan Samuel Ricci dari Torino. Selain Ricci, ada juga nama Adrien Rabiot yang muncul sebagai potensi target. Joan Garcia terima tawaran Barcelona untuk bergabung. Menurut sebuah pengungkapan dari Mundo Deportivo, Joan Garcia telah mengatakan, ya, untuk bergabung dengan Barcelona, memilih raksasa Katalan tersebut daripada beberapa pelamar papan atas lainnya di seluruh Eropa. Setelah bertemu dengan perwakilan dan keluarganya tadi malam, kiper Espanyol berusia 24 tahun itu membuat apa yang mungkin menjadi keputusan paling penting dalam karirnya, dengan mengatakan ya kepada Barca. Laporan tersebut menegaskan bahwa Joan Garcia menganggap Barcelona sebagai platform yang ideal untuk meningkatkan perjalanan profesionalnya. Meskipun menerima proposal menarik dari klub-klub top Eropa termasuk Manchester City, Arsenal, Newcastle, Inter, Bayer Leverkusen, dan Napoli, sang kiper telah memilih tantangan dan prestise dengan mengenakan seragam Blaugrana. Dari sini, proses akan beralih ke tahap hukum dan keuangan. Sementara draft pertama kontraknya telah dipertukarkan antara kedua belah pihak, versi final sekarang sedang dipersiapkan. Garcia dan agensinya meminta jaminan yang kuat terkait pendaftaran dan waktu bermainnya sebagai bagian dari kesepakatan mereka, permintaan yang dapat dimengerti mengingat kehadiran Marc-Andre ter Stegen. Langkah penting berikutnya adalah Barcelona mengaktifkan klausul pelepasan sebesar 25 juta euro dalam kontrak Garcia. Setelah ini dilakukan, kiper Katalan tersebut akan secara resmi menandatangani kontrak 5 tahun dengan Barcelona. Garcia dikatakan melihat Barcelona sebagai batu loncatan untuk menjadi kiper tim nasional Spanyol, terutama dengan visibilitas dan eksposur kompetitif yang didapat dari bermain di Camp Nou.